akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatul dajjal dan juga awal dari kemunculan dari hadiyul mahdi, hidayahnya mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global atau apapun. Kita lanjutkan kajian kita membacakan hadis tentang akhir zaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu kali Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak terjadi kiamat. Nah, ini versi Tirmizi ya. Sedangkan versi Imam Bukhari hanya dikatakan yataqarrab az-zaman. Tidak terjadi kiamat sampai waktu terasa dekat. Dalam riwayat Imam Tirmizi diperjelas, ditafsil, as-sanah kasyahr, asy-syahru kal-usbu' wal-usbu' kal-yawm. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, bahkan sehari terasa seperti percikan api. Begitu ditafsil, dirinci oleh murid Imam Bukhari, yaitu Imamuna At-Tirmizi. Di riwayat Imam Bukhari ini coba disebutkan yataqarabuz zaman. Dan betul teman-teman, bagi yang pernah hidup di zaman manual, di zaman dulu belum ada listrik, belum ada handphone seperti sekarang, belum ada gadget seperti ini, belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada FB, belum ada IG. Orang-orang menjalani hidup itu terasa lama. Belum ada alat transportasi seperti secanggih hari ini. Orang kalau mau pergi haji itu bisa 6 bulan naik kapal. Ada yang sudah meninggal di tengah jalan, ada yang pulang cuma namanya, ada yang sampai tidak pulang-pulang lagi. Begitulah, terasa lama. Tapi hari ini, kalaupun haji ada 40 hari. Dulu Pak Haji pulang-pulang menjadi alim, mengerti bahasa Arab, mengerti tafsir, mengerti hadis, punya sangat keilmuan. Tentu berbeda ketika hajinya instan, tidak seperti ulama-ulama terdahulu. Waktu cepat sekali berkembang, berjalan. Tahu-tahu kita sudah berubah, tahu-tahu kita sudah menikah, sudah punya anak. Ya, maka benarlah kata Nabi, ini adalah tanda yang sudah mulai dekat. Ini bagian dari tanda akhir zaman yang Nabi sampaikan, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di hadis itu, wa yanqusul amal. Waktu terasa cepat, tapi orang tidak mau mengejar amal. Amal masih terlihat sedikit. Yanqusul amalu. Orang beramal tidak banyak. Ya. Amal itu teman-teman ada amal qalbu, ada amal akal, ada amal jasad. Amal yang dimaksud tentu semuanya, dimulai dari amal qalbu. Jangan kita beramal kecuali kita sertakan qalbu kita bersama amalan tersebut. Jangan berdoa kecuali qalbu kita menghadap kepada keindahan, kehaibahan, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak memandang kecuali qalbu
yang menghadap kepadanya. Dan kolbu itu punya dua karakter, sebagaimana dikatakan oleh Imam Athaillah Sakandari. Ada karakter iqbal, memandang, menghadap, patuh kepada Allah, tawajuh kepada pencipta langit dan bumi. Ada yang membangkang, menghindar, disebut idbar. Idbar artinya dia membelakangi, membangkang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betullah apa yang kata Nabi SAW. Kalaupun hari ini orang beramal, lebih banyak amalnya amal zahirnya, tapi tidak menyertakan kolbunya. Ini yang kita khawatirkan. Yang Nabi katakan, "Fawallahillazi la ilaha ghairuh, fawalladzi la ilaha ghairuh." Hadis Imam Bukhari. Demi yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal amala ahli jannah. Kamu itu ada yang beramal seperti amal ahli surga. Namun kita dikatakan dalam hadis itu antara dia dan surga hanya satu zira, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Hanya seperti sejengkal. Fa yasbiqu alal kitab. Tapi Alkitab telah menentukan bahwa dia tidak menyertakan hatinya, lebih kurang begitu jika dia maknai. Sehingga ketika orang menua atau sakit parah, tubuhnya sakit, jiwanya kosong, maka kekosongan jiwa ini yang akan membuat buruk di akhirnya. Maka ini yang kita sebut su'ul khatimah. Lain dengan orang yang ketika ibadahnya sedikit, tapi dalam sedikit itu dia menyertakan dirinya, menyertakan kolbunya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan Nabi ketika ditanya, apakah amal paling mulia wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-imanu billah, yaitu amal hati, yakin percaya kepada Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, itu lebih utama daripada orang yang masih meragukan tentang kehebatan Allah, tentang keajaiban Allah, tentang kekuasaan Allah, walaupun dia sholat 1000 rakaat, bahkan 1000 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ, wa yaksurul haraj, banyaklah nanti haraj. Apa arti haraj? Sahabat pun bertanya. Ternyata haraj bukanlah bahasa Arab Mekah dan Madinah. Ternyata ini bahasa Arab orang Habasyah, Ethiopia. Jadi ternyata dari dulu Arab ini banyak ragamnya. Apa kata Nabi? Nabi menguasai banyak bahasa. Al-haraj yai al-qatal. Banyak kematian, pembunuhan. Qatal artinya kematian disebabkan karena pembunuhan. Teman-teman yang melakukan Allah, ketika kita membaca hadis ini, maka terbayang oleh kita bahwa di akhir zaman nanti, ketika waktu sudah cepat, amal sudah berkurang, ada satu yang akan terjadi di masa depan, yaitu banyak pembunuhan. Kita tidak tahu dan kita tidak mau mencocok logikan, karena ini sudah masalah global, bukan masalah cuma di negeri kita. Maka teman-teman, mari berpikir jernih, jangan berpikir konspiratif yang tidak sahih. Karena berpikir konspiratif itu ada teorinya, ada pendekatannya, ada mazhab dan alirannya, ada metodologinya, ada approach-nya. Dan kita tidak sembarangan. Karena konspirasi ini jika tidak sahih, dia akan meracuni cara berpikir. Dan kami boleh mengatakan bahwa teori konspirasi jika kita ambil, ini akan berakibat kepada suuzon yang tidak bertempat. Maka hati-hati dengan konspirasi, harus bertanya kepada sang ahli. Konspirasi itu ada, tapi jangan asal ambil dari mana-mana. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kita diajarkan untuk tidak mengikuti zan. Iyattabi'una illa zan. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya zan. Apa arti zan? Asumsi-asumsi, opini-opini. Teman-teman, maka kepada para dai, siapapun yang dengan hati yang
paling dalam, hati yang paling jernih, dengan kerendahan hati juga teman-teman para dai. Tolong jangan sampaikan satu bahan pikiran yang masih bersifat opini, karena opini cukup jadikan konsumsi pribadi atau jadikan obrolan internal kita. Jangan kemudian dikhutbahkan, diajarkan. Ingat, Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman ketika ulama-ulama banyak meninggal, ittakhadhan nas ru'asa juhala. Orang-orang banyak mengambil pemimpin, figur-figur ulama-ulama yang juhala, yang mereka tidak mengerti ilmu, yang mereka mengikuti asumsi dan opini. Lalu dikatakan mereka diminta akan fatwa. Lalu fa'aftau, lalu mereka berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Kami minta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga lisan ini tidak terjebak, tidak tergelincir ke arah sana. Dan kita berdoa juga semoga ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak kepada asumsi dan opini. Teman-teman yang melekat Allah, tadi di awal kita mengatakan bahwa Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Imam Muslim juga demikian menulis dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyaratis Sa'ah, bab tentang kekacauan huru-hara akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang disampaikan tidak jauh berbeda. Berbedanya cuma dalam pengumpulan dan periwayatan beberapa hadis yang mungkin tidak banyak disebutkan di Bukhari, lalu kemudian diperdalam dalam hadis Imam Muslim. Ya. Teman-teman yang melekat Allah, ini zaman jangan dibayangkan lagi ini adalah zaman yang sederhana, masa yang akan kembali seperti dahulu kembali. Tidak, ini sudah masalah global, ini bukan masalah Indonesia saja, ini bukan masalah negara tetangga saja, ini masalah semua negara. Maka Nabi mengatakan, isbiru hatta talqawni al-haut. Sabarlah kamu, bertahanlah kamu sampai kamu bertemu aku nanti di haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak mau sabar. Kita suka beropini, suka mengkritik yang tidak tepat. Kita mengkritik tapi isinya mencaci. Ketika mencaci, isinya kemudian menyudutkan. Dan seorang muslim tidak akan melakukan itu tentunya. Sibabul muslim fusuk. Mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, akidah Ahlussunnah mengenai akhir zaman, tentang peristiwa akhir zaman, ini sudah digariskan dengan jelas di dalam rukun iman. Rukun iman kita yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Sebelum hari akhir itu, teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu, time. Juga berarti al-qiyamah, berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Juga disebut dengan istilah yang rumit ya, al-fitan ya. Ada zalazil dan segala macam, namanya sangat banyak. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu. Sahabat-sahabat meriwayatkan lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis.
Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya bahwa akhir zaman itu teman-teman ada tanda-tanda yang disebut asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil. Tanda kecil ini tandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlu bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab, dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta, setelah wusta baru kubra. Nah, wusta berarti pertengahan, kubro berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nazir, mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logikan. Kita sangat berterima kasih kepada para asatis, para dai yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlussunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, ketidaksabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitan, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali, dan ternyata kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama, salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Nah, beliau pun mengungkapkan hal yang sama. Nah, apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia, yang dalam hadis diabadikan dengan sebutan jawrah. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatul dajjal, dan juga awal dari kemunculan dari hadiyul mahdi, hidayahnya mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global, atau apapun. Coba renungkan teman-teman dimakan Allah, kita tidak usah benci satu negara. Kita juga tidak usah kemudian menuduh satu negara. Coba lihat negara-negara yang dulu menyebut dirinya adikuasa, paling maju. Ternyata mereka mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka negara-negara termaju di dunia adalah negara paling banyak hutangnya di dunia. Meskipun mereka menghutangi negara-negara berkembang seperti kita, tapi pertanyaannya, jika
negara seperti Amerika, seperti China, seperti Inggris, seperti negara-negara yang lain, Jerman, Prancis, berhutang. Lalu, siapa yang mengutanginya? Siapa sumber semua ini? Ini pertanyaan besar kita. Berarti memang ada di luar gerakan negara-negara bagian yang kemudian mereka campur tangan di situ. Namun, lagi-lagi, karena teori konspirasi ini banyak zon dan wahamnya, banyak asumsinya, kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan Hadiyul Mahdi. Jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jaurah, apa arti jaur? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya ini disebut fitnatul dajjal. Ini adalah awal dari kekacauan yang disebutkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik. Benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu, orangnya tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang digaidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika fitnatul Dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi, coba lihat hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti teori konspirasi global, tapi coba lihat, apakah ada satu negara sekarang yang tidak terdampak oleh virus yang kita sebut COVID? Tentu tidak ada. Bolehlah kita katakan, silakan ahli ekonomi berbicara sisi ekonomi, ahli kesehatan berbicara kesehatan, ahli kimia berbicara versi kimia. Kenapa kami tidak boleh berbicara versi kami? Kita juga berbicara versi yang diriwayatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan untuk diadu-adu, tapi ini untuk saling melengkapi. Karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya bersumber darinya. Tinggal kita menemukan clue-clue kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawra. Ya. Ketika bumi, dunia ini diliputi oleh jaur, ya, kezaliman global, ya, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian, sehingga baru setahun lebih sedikit, mungkin setahun setengah, kita sudah melewati masa pandemi yang tadinya tegang sekali, sekarang mulai tegang kembali. Masjid-masjid mulai ditutup, bahkan gereja-gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang seiman, ya, jangan kemudian terjebak mengatakan, oh ini konspirasi menutup masjid. Tidak. Semua rumah ibadah ditutup, semua kantor ditutup. Apakah ada konspirasi penutupan kantor? Tidak, teman-teman. Mari berpikir jernih. Ini masalah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat dengan Allah, kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta,
tanda-tanda akhir zaman pertengahan. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat. Namun isyarat ini harus dikaji dengan tenang, dengan ilmu ma'rifatullah yang tepat, ma'rifatul rasul, ma'rifatul alam, ma'rifatul asma. Banyak sekali ilmu yang harus dibaca ketika kita membaca tentang bab Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Sehingga kita tidak kemudian tergesa-gesa mencari sosok Al-Mahdi berada di mana. Sebagai contoh teman-teman, ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu keturunan Sayyidina Husain. Ada satu lagi keturunan Sayyidina Hasan. Mana yang benar? Kalau kita tidak memahaminya dengan metode ulama-ulama ahli usul fiqih dengan baik, yang terjadi kita akan mengambil salah satunya dan menolak yang lain. Contoh lain, Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min walid Fatimah atau min itrati min walid Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Yuwati ismi. Namanya Yuwati. Apa arti Yuwati? Yuwati bersesuaian. Yuwati bisa juga berarti bersatu, sepakat, bisa juga berarti sama, bisa berarti serasi. Jangan kemudian kita mengartikan, oh namanya seperti namaku. Nama Rasulullah, teman-teman, dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli yang menulis kitab salawat yang sangat indah, itu 313. Nama yang manakah? Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar. Teman-teman yang melakukan Allah, maka jangan tergesa-gesa jika ada seseorang yang mengalami mimpi, mengalami pengalaman rohani, mendapatkan ilham-ilham. Selama dia tidak mengaku Nabi, dan dia tidak tergesa-gesa mengatakan dirinya Al-Mahdi, kita katakan itu minal mubasyarat, seperti dikatakan dalam hadis Imam Muslim. Ya. Kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang Muslim. Isbiru, Nabi mengatakan isbiru, sabarlah kamu. Namun banyak orang tidak sabar, bahkan mempercayai sosok Al-Mahdi cuma dengan jalur WA, ya, jalur yang sebenarnya ini sulit diterima oleh seorang ahli hadis yang baru pemula pun. Maka teman-teman, supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, ada beberapa kaidah ketika masuk mengkaji tentang akhir zaman. Yang pertama, tidak menggunakan dalil kecuali dalil yang sahih, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahih. Ya. Jadi apabila ada kajian akhir zaman dengan menggunakan hadis yang tidak sahih, maka akan memunculkan perdebatan yang luar biasa. Yang kedua, kajian akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman harus sesuai dengan usulul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus sesuai dengan usul pokok aqidah. Kaidah-kaidah ini sudah diwariskan ulama kita turun-temurun dari zaman ke zaman, dijaga dengan sanad yang sahih. Sehingga tidak terjebak kepada apa yang disebut cocok logi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Maka kita harus menghindarkan cocok logi. Dan yang ketiga, teman-teman, as-sabru fil bahthi. Ya. Sabar dalam membahasnya. Jangan kemudian terburu-buru untuk mengklaim, untuk menyebutkan, untuk memahami, apalagi menyimpulkan. Apalagi kemudian mengklaim inilah yang paling benar. Bukankah kita sudah trauma di tahun lalu ketika ada satu hadis yang sangat dhaif jiddan, dhaif yang lemah sekali mengenai penentuan dukhan. Dukhan itu berarti asap atau kabut yang merata di bumi di pertengahan Ramadan. Teman-teman coba lihat, apakah terjadi? Sudah 2 Ramadan tidak terjadi. Kenapa? Karena seandainya pun kita menggunakan riwayat itu, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Shaykh,
Itu pun syaratnya belum cukup. Kalau kita mau menggunakan riwayat tadi. Tapi masalahnya riwayat tadi bermasalah. Hadis dukhan ada. Bahkan ayatnya ada, tapi dukhan dalam Al-Quran berkaitan dengan kiamat. Kiamat yang besar itu. Adapun dukhan yang akan terjadi di akhir zaman, kita tidak tahu kapan terjadinya. Ini mirip-mirip dengan ilmu intelijen. Ini pasti terjadi, tapi kapan terjadinya, itu yang tidak tahu. Maka, jangan terburu-buru, jangan menakut-nakuti umat, jangan beropini sebelum itu jelas ilmunya secara qat'i. Jangan kemudian kita termasuk kepada yang dikatakan dalam hadis Nabi, fa'aftau fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, berpetua, berceramah, lalu mereka sesat, keliru, dan menyesatkan, membuatkan semua orang keliru. Kita sudah lihat betapa paniknya banyak orang di tahun yang lalu. Kita mau ulang kembali? Tentu tidak. Maka tips tadi teman-teman, dalilnya harus sahih, kemudian tidak melakukan cocok logi, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah usulul aqidah, usulul hadis, usulul fiqh. Dan yang ketiga, as-sabru fil bahsi. Sabar dalam membahasnya. Inilah yang dilakukan dengan baik apik oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kita bisa meniru dan mengambil ibrah dari apa yang beliau katakan. Teman-teman yang melakukan Allah, insya Allah ke depan kita akan membahas di waktu yang tentunya lebih luas tentang sosok yang disebut dengan Dajjal, Mahdi, sejarah apakah yang terjadi pada Dajjal, lalu sebelum Dajjal keluar apa yang terjadi fitnatul Dajjal, apakah pandemi bagian dari itu, kita juga sudah memulainya sedikit dan kita akan perluas di sana. Kemudian Al-Mahdi, siapa sosoknya, apa yang dimaksud nama dalam hadis itu, namanya sama dengan namaku, begitu kata baginda Nabi. Apa arti nama di situ? Karena nama dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada nama dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas juga mengenai siapakah tentara Dajjal, siapakah pengikut Dajjal. Karena Nabi mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, maka larilah ke gunung-gunung. Karena tidak semua orang selamat ketika ketemu Dajjal. Siapapun yang merasa dirinya beriman, bahkan sekelas kiai sekalipun, jika bertemu Dajjal, orang sakti sekalipun, orang mandraguna, orang punya keramat sekalipun, jika ketemu dengan Dajjal, dia akan tunduk. Maka kita harus mengenal siapakah yang disebut nanti atba'ud Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, junud Dajjal, juyushu Dajjal, orang yang akan berjuang bersama Dajjal. Lalu ada hadis, siapakah yang menjadi tentara Al-Imam Al-Mahdi? Dengan harapan kita mengetahui ini, kita mengetahui ke arah mana kita bergerak. Hadis mana yang kita ambil. Oleh teman-teman yang bukan Allah, nanti kita akan urai itu satu persatu, insya Allah. Kita minta kepada Allah SWT ayyussirna al-umur kullaha. Semoga Allah memudahkan niat-niat kita tersebut dan kita terhindar daripada zallat wa dalal, ya. Terhindar daripada ketergelinciran, terhindar daripada kesesatan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.